A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi yang berkah ini, Al-Fakir ingin membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah yang menjadi saksi, annahu bahwasanya tidak ada Tuhan, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatu, dan seluruh para malaikat Allah, wa ulul ilmi, dan mereka ahli-ahli ilmu, pemilik ilmu. Qa'iman bil qist. Ya. Fangzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala binafsihi, maka lihatlah bagaimana Allah memulai, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci memulai dengan dirinya sendiri. Yang pertama, syahidallahu annahu, bahwasanya Allah bersaksi atas dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, para malaikat, wal malaikatu, wasani bil malaika, wasalisu bi ahli ilmi, yang ketiga dengan ahli ilmu. Ya, jadi orang-orang berilmu di sisi Allah, para alim ulama, itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah malaikat, para ahli ilmu, para orang-orang yang dekat kepada Allah, para alim ulama yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahika bihadza syarrafa wa fadla, Allah memuliakan dan mengutamakan mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassak qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min atqi alfi raqabah. Rasulullah bersabda, ya Ibnu Mas'ud, ya, julu suka, duduknya engkau, saatan, walaupun cuma sebentar, ya, sa'ah sekitar satu, duduknya engkau walaupun cuma sebentar, fi majlis ilmi, di majlis ilmu, sa'ah, walau sekitar sejam, ya, walaupun cuma sebentar di majlis ilmu. La tamassak qalaman, ya, engkau tidak memegang pulpen, tidak megang pulpen. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis satu huruf pun. Tidak megang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun. Khairun laka, itu adalah lebih baik bagi engkau, min atqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak. Nah, jadi duduknya kita di majlis ilmu itu lebih baik, ya. Itu adalah lebih baik, ya, daripada memerdekakan 1000 budak. Walaupun kita tidak megang pena, cuma duduk aja. Pintar apa enggak ya urusan nanti, ya. Paham atau enggak belakangan, yang penting kita duduk di majlis taklim, bertemu dengan alim ulama, seperti itu. Ya, itu adalah lebih baik, seperti itu. Rasul berkata kepada Ibnu Mas'ud, siapa itu Mas'ud itu? Wa ismuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Wa kana sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sahabat pemangku amanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasadihi wa na'lihi wa tuhurihi, ya. Dia menjadi bantalnya baginda Nabi, menjadi sendalnya baginda Nabi, ya. Jadi kalau baginda Nabi kemana beliau ngikut, gitu kan. Wa tuhurihi, dan ketika Nabi ingin bersuci, ya, beliau yang nuangin airnya untuk berwudu, seperti itu. Fis safari, di dalam perjalanan, jadi ikut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana khafifal lahmi, ya, dia itu orangnya kurus. Qasiron jiddan, dan sangat pendek, sangat pendek, kurus. Nahwa dhira'in syadidah, ya. Nah, dia itu ukurannya itu ukuran tulangnya itu kisaran 1 hasta lah. Ya, kemudian al-adimah,
Ya, kulitnya itu sawo matang Ibnu Mas'ud itu. Wa kana min ajwadin nas. Namun dia itu menjadi paling bagusnya manusia. Kenapa paling bagusnya manusia? Ya, karena dia mengikuti orang mulia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan baginda Nabi itu adalah kemuliaan. Ya, ajwalina sawaban, dan dia memakai busana, ya, busana wa atyabun nas. Ya, dia paling wanginya manusia. Jadi kemana-mana itu wangi dia. Kenapa dia wangi? Apakah memakai minyak wangi? Karena Nabi itu emang udah wangi, maka ikut wangi seperti itu. Ya. Bahkan keringatnya Nabi pun wangi. Keringatnya Nabi Muhammad SAW adalah wangi. Ya. Ya. Rihan, memakai wewangian atau wangi. Wakana daqiqus saqaini. Ya, dua betisnya tuh kecil. Dua betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Nah, akhadha yajtani siwakan, ya. Beliau itu pernah membuat siwak, ya, minal arok, dari kayu arok, ya. Jadi siwak itu kan sunnah hukumnya. Faja'alat ar-riha, ya. Jadi tak takfa'uhu fadhahika, ya. Melihat Ibnu Mas'ud yang kecil itu, ya, melihat betisnya yang kecil, ya, orang-orang tuh ketawa gitu kan. Al-qaumi, suatu kaum tuh ketawa minhu, tentang Ibnu Mas'ud itu, karena kecil dia, pendek, ya. Tapi Ibnu Mas'ud dibela oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, lam tadhakuna, kalian tidak boleh ketawa, tidak boleh menertawai Ibnu Mas'ud, kata baginda Nabi. Faqalu, ya Rasulullah, min apa namanya, diqaqis saqai, ya. Ibnu Mas'ud itu betisnya kecil gitu. Betisnya kecil, kata mereka itu. Faqala, maka Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata baginda Nabi. Artinya sesuatu yang penting. Ya. Kalau ada hadis yang berbunyi walladzi nafsi biyadihi, itu adalah sesuatu yang sangat penting, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata baginda Nabi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lahuma fil mizan, kedua betisnya Ibnu Mas'ud, ya, ketika ditimbang, ya, pada hari kiamat, ya, asqala min ahadin, ya, min Uhudin, itu adalah lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud, Masya Allah, besarnya dan berat, dan sudah pasti berat. Nah, betisnya Ibnu Mas'ud yang mengikuti baginda Nabi, mengikuti orang-orang yang mulia, ya, maka betisnya lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Wa kana huwa katsirul wuluji alaihi, karena beliau itu sering keluar masuk menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Wa yamshi, ketika berjalan ma'ahu, bersama baginda Nabi. Wa amamahu, berada di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil asra, ya, kemudian membawa tongkatnya baginda Nabi. Wa yastaruhu idza ishtagola, dan Ibnu Mas'ud itu menutupi baginda Nabi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtagola, sedang mandi, ditutupin oleh beliau. Maka beliau itu menjadi, ya, manusia yang agung karena mengikuti manusia yang paling agung di seluruh alam semesta. Wa yuqidhuhu Muhammad, dan membangunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza nama, kalau beliau sedang tertidur, ya, kalau udah masuk waktunya sholat seperti itu dan yang lain sebagainya. Wayal basuhu na'laihi, ya, beliau itu memakaikan sendalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qama
bila Nabi Muhammad berdiri, ya fa idza jalas. Jadi kalau Nabi berdiri, Ibnu Mas'ud siap-siap sendalnya di taruh di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa khulu, ya. Kalau Nabi Muhammad duduk itu dia itu masuk sendalnya simpan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, sendalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal bukan sendal biasa, saudara. Sendalnya baginda Nabi sudah pernah melewati beberapa langit, dari langit 1 sampai langit 7, bahkan menginjak Sidratul Muntaha, saudara. Sendalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk, sendalnya dibawa oleh Ibnu Mas'ud, seperti itu. Fi dhira'ihi, ya, di dua tangannya disimpan oleh Ibnu Mas'ud. Masya Allah, sendalnya baginda Nabi adalah mulia. Makanya segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan baginda Nabi adalah kemuliaan. Ya Ibnu Mas'ud, ya suka sa'atan, duduknya engkau walaupun cuma sebentar, minaz zamani, walaupun cuma satu waktu, lailan kana au naharon, baik malam ataupun siang. Duduk di majlis taklim, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Ya. Artinya masuk di dalam kelompoknya orang-orang alim. La tamassa qalaman, tidak pegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Lebih baik bagi engkau, ya, min alfi raqabah, ya, daripada memerdekakan 1000 budak. Kemudian hadis yang kedua, lanjutan hadisnya, wa nazaruka ila wajhil alimi, pandanganmu kepada wajahnya orang alim, wajahnya alim ulama, kepada orang soleh, ai binazril mahabbati, dengan pandangan mahabbah, bukan pandangan biasa. Ada orang memandang biasa saja, memandang sesuatu biasa, tapi kalau pandangan cinta beda, ya, dengan pandangan mahabbah kepada orang alim. Khairun laka, itu adalah lebih baik bagimu, min alfi firos, min alfi faros tasaddaqta biha fisabilillah, daripada bersedekah 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu sedekahnya, pahalanya luar biasa. Nah, memandang wajahnya orang alim dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta, itu adalah lebih baik daripada sedekah untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi jihadil kufar, untuk melawan orang kafir, la inilah, untuk menegakkan agama Allah. Ya. Kenapa? Memandang wajahnya ulama dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, itu adalah lebih baik daripada sedekah 1000 kuda untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mencari ilmunya susah, saudara. Mencari ilmunya susah, belajar ilmunya lama, dan kemudian dia memandang kepada wajah gurunya ketika belajar. Gurunya memandang kepada wajah gurunya, memandang kepada wajah gurunya lagi, gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpahala memandang wajahnya para alim ulama dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta, seperti itu. Wassalamuka alal alimi, ucapan salammu kepada orang yang berilmu, khairun laka min ibadati alfi sana, itu adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ya. Ucapan salam kita kepada orang alim itu adalah lebih baik, ya, daripada ibadah 1000 tahun. Maksudnya apa? Ya, ibadah sunnah, ya, artinya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang jahlun, yang bodoh, tapi dia tidak mau belajar kepada alim ulama. Ya, hanya ibadah saja tapi tidak ngaji, bahasanya gitu. Ibadah mulu. Nah, itu lebih baik dari orang-orang yang belajar ilmu agama, ya, ngaji bahasanya, lalu diterapkan di dalam kehidupannya, saudara. Kadza zakarahu al-Hafidz al-Munziri, demikian telah disebutkan oleh Al-Hafidz al-Munziri fi Durratil Yatimah, di dalam kitab namanya Durratul Yatimah. Wa an Umar bin Al-Khattab, ya, dari Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku mendengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, "Man masya ila halaqati alimin." Siapa orang yang berjalan menuju kelompoknya orang alim, menuju tempatnya orang alim. Kana lahu bikulli khotwatin, sesungguhnya baginya itu setiap langkah mi'ata hasanah, itu adalah 100 kebaikan. Jadi satu langkahnya dihitung sampai 100 kebaikan. Kalau kita datang ke majelis taklim, ya, setiap langkah yang kita lakukan adalah 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, ketika duduk, kata baginda Nabi, di sisinya, di sisi orang yang berilmu duduk di majelis taklim, wa istama'a ma yaqulu, dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang alim tadi, kana lahu bikulli kalimatin hasanatin, maka setiap satu kalimat adalah satu kebaikan. Masya Allah. Kalau ngaji dengan alim ulama berapa kalimat? Lebih dari 2 juta mungkin ya. Satu kalimatnya ada aja satu kebaikan. Masya Allah. Berarti kalau 2 juta dapat 2 juta kebaikan hanya duduk dan mendengarkan istama'ah. Masya Allah. Kata dzakara an-Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Yes. Demikian yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Jadi faidahnya duduk di majelis taklim itu sangat luar biasa. Ya. Artinya pahalanya itu Masya Allah luar biasa. Satu kalimat itu adalah satu kebaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, faqihun ay alimun bil ilmi syari'ati wahidun mutawarriun. Satu orang faqih, alim yang berilmu bil ilmi syari'ati, dia mengetahui ilmu syariat. Wahidun mutawarriun, ya. Ya, kemudian dia itu waro. Ya, waro. Apa orang yang alim tapi waro? Waro itu apa? Ay mutakallifu bitarkil maharimi. Ya, dia itu ya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bahwa al-mubtadi fi dzalika, walaupun dia itu memulai dari hal-hal yang seperti itu. Jadi orang yang alim dan waro, satu orang alim dan waro, ya, dengan syaratnya dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Asyaddu ala syaitani, bagi setan itu lebih berat menggoda satu orang alim yang waro, ya, itu lebih berat bagi setan min alfi abidin mujtahidin, daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah, ya, yang bersungguh-sungguh aifil ibadati, di dalam itu ibadahnya itu, jahilin, namun dia itu bodoh, ya, bodoh. Artinya ibadah saja tapi tidak ngaji, tidak bertemu dengan alim ulama, tidak ngaji artinya tidak belajar ilmu agama. Ibadah saja. Bagi setan itu ada 1000 orang seperti itu mudah bagi setan untuk menggoda, daripada satu orang alim yang menjaga daripada perkara yang haram, itu berat banget bagi setan itu. Masya Allah. Kenapa? Karena orang alim itu tahu di dalam sholat, dia tahu tentang syarat sholat, sunnah sholat, fardu sholat, membatalkan sholat, makruhnya sholat, dia tahu, dan adab-adabnya sholat dia juga tahu seperti itu. Tapi kalau orang bodoh hanya sekedar sholat saja selesai, sholat salam pulang, sholat salam pulang, seperti itu, ya. Jadi bagi setan itu sulit untuk menggoda orang alim, ya. Bahkan tidurnya orang alim itu sulit bagi setan untuk menggodanya, saudara, ya, karena dia menggunakan adab-adabnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya pentingnya, ya, belajar ilmu agama, ngaji dengan alim ulama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berkumpul dengan para alim ulama. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti pada hari kiamat berkumpul dengan para alim ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti ada bagian yang keduanya, kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.